dilakukan oleh semua jenis perusahaan, baik itu jasa, dagang, dan manufaktur. Maka perusahaan terbuka tidak bisa menjual sahamnya apabila belum dilakukan audit. Bahkan hasil auditan itu muncul opini, itu unqualified opinion, baru dia bisa menjual sahamnya. Oke, dalam kesempatan ini kita akan menyampaikan bersama mahasiswa saya tercinta, menyampaikan salah satu materi dari tahapan-tahapan audit, konsep materialitas resiko, fraud, kemudian pengejaran, kemudian juga mengenai pengujian substantif dan pengujian pengendalian. Oke, kita akan belajar mengenai audit. Insya Allah akan menjadi auditor yang independen sebagai penyelamat bangsa dan negara. Terima kasih, sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uliayu Alfiani dari Studi S1 Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Seperti yang sudah dijelaskan oleh dosen audit saya, Ibu Sri Dewi Wahyundoro, di sini kita akan membahas materi yang berkaitan tentang audit, yaitu tentang penerimaan, perikatan, dan perencanaan audit. Sebelumnya, dalam penjelasan materi ini ada beberapa subbab yang akan kita bahas, yaitu ada tahapan audit atas laporan keuangan, tahapan penerimaan perikatan audit, perencanaan audit, pengujian audit, dan pelaporan audit. Yang pertama kita bahas di sini adalah tahapan audit atas laporan keuangan. Tahapan audit atas laporan keuangan ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada penerimaan perikatan. Penjelasan singkatnya adalah kesepakatan dua pihak untuk mengadakan suatu ikatan perjanjian. Dalam perikatan audit, seorang klien yang memerlukan jasa auditing mengadakan suatu ikatan perjanjian dengan auditor. Dalam ikatan perjanjian tersebut, klien menyerahkan pekerjaan audit atas laporan keuangan kepada auditor, dan auditor sanggup untuk melaksanakan pekerjaan audit tersebut berdasarkan kompetensi profesionalnya. Langkah awal pekerjaan audit atas laporan keuangan berupa pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perikatan audit dari calon klien, atau untuk melanjutkan atau menghentikan perikatan audit dari klien berulang. Selanjutnya ada perencanaan audit. Untuk membuat perencanaan audit, seorang auditor harus melakukan beberapa kegiatan seperti memahami bisnis dan industri klien, melakukan prosedur analitik, menentukan materialitas, menetapkan risiko audit dan risiko bawaan, memahami struktur pengendalian internal dan menetapkan risiko pengendalian, mengembangkan rencana audit dan program audit. Nanti pada praktiknya tidaklah sesingkat hal tersebut. Dari setiap kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan proses audit tersebut memiliki hal atau bagian lain yang harus dikerjakan lagi, sehingga rencana audit laporan keuangan pun dibuat dengan benar dan tepat. Untuk lebih jelasnya nanti akan dibahas satu persatu. Setelah itu ada pelaksanaan pengujian audit atau pekerjaan lapangan. Pada tahap ini, auditor akan melakukan pengujian analitik, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif. Singkatnya, pengujian analitik dilakukan auditor dengan mempelajari data-data dan informasi bisnis klien dan membandingkan dengan data dan informasi lain. Pengujian pengendalian merupakan prosedur audit untuk melakukan verifikasi efektivitas pengendalian internal klien. Sementara pengujian substantif merupakan prosedur audit untuk menemukan kesalahan yang langsung memberikan pengaruh pada laporan keuangan. Dan yang terakhir ada pelaporan audit. Laporan audit adalah hasil dari pekerjaan audit yang telah dikerjakan. Laporan ini merupakan bentuk komunikasi auditor dengan pihak lainnya. Laporan audit tidak boleh dibuat secara sembarangan. Di dalam laporan audit harus mencakup jenis atau jasa yang diberikan, objek yang diaudit, lingkup audit, tujuan audit, hasil audit, dan rekomendasi yang diberikan jika ada kekurangan dan informasi lainnya. Laporan audit merupakan tanggung jawab audit yang besar, sehingga untuk memutuskan dan membuat laporan ini harus hati-hati. Jika tidak, maka nama kantor akuntan publik biasanya akan tercemar dan akan ada hukuman dari pihak berwajib.
Sekarang kita akan membahas tahapan penerimaan perikatan audit terlebih dahulu. Di dalam memutuskan apakah suatu perikatan audit dapat diterima atau tidak, auditor menempuh suatu proses yang terdiri dari 6 tahap. Yang pertama ada mengevaluasi integritas manajemen, yang kedua ada mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko luar biasa, yang ketiga ada menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit, yang keempat ada menilai independensi, yang kelima ada menggunakan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama, yang keenam membuat surat perikatan audit. Sekarang kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama ada mengevaluasi integritas manajemen. Cara yang ditempuh auditor dalam mengevaluasi integritas manajemen adalah yang pertama, melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu sesuai dengan SA seksi 315. Auditor pendahulu adalah auditor yang telah mengundurkan diri atau diberitahu klien bahwa tugasnya telah berakhir dan tidak diperpanjang dengan perikatan baru. Auditor pengganti adalah auditor yang telah menerima suatu perikatan atau auditor yang telah diundang untuk mengajukan proposal perikatan audit. Yang kedua ada meminta keterangan kepada pihak ketiga. Informasi tentang integritas manajemen dapat diperoleh dengan meminta keterangan kepada penasihat hukum, pejabat bank, dan pihak lain dalam masyarakat keuangan dan bisnis yang mempunyai hubungan bisnis dengan calon klien. Kamar Dagang Indonesia atau Kadin dapat juga dipakai sebagai sumber informasi untuk mengevaluasi integritas manajemen. Dalam melakukan audit, auditor menghadapi kemungkinan disajikannya dengan sengaja laporan keuangan yang tidak benar untuk kepentingan pribadi berbagai anggota manajemen. Ada berbagai motif yang melatar belakanginya, misalnya untuk menutupi penggelapan besar-besaran terhadap aktiva perusahaan atau menghindari akibat-akibat yang tidak diinginkan oleh manajemen seperti turunnya nilai saham, pemecatan dari jabatan pimpinan, dan kebangkrutan perusahaan. Setelah melakukan evaluasi terhadap kemungkinan adanya kecurangan yang dilakukan oleh manajemen, keputusan yang dilakukan oleh auditor adalah meneruskan melakukan audit atau mengundurkan diri dari perikatan klien. Yang ketiga ada melakukan review terhadap pengalaman auditor di masa lalu dalam berhubungan dengan klien yang bersangkutan. Auditor perlu mempertimbangkan adanya kekeliruan atau kecurangan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh klien yang ditemukan dalam audit atas laporan keuangan tahun lalu. Dalam audit tahun lalu, auditor mengajukan berbagai pertanyaan kepada manajemen tentang adanya hal-hal bersyarat, kelengkapan notulen rapat Dewan Komisaris, kepatuhan klien terhadap peraturan pemerintah, kebenaran jawaban yang diberikan oleh manajemen dalam mengevaluasi integritas manajemen. Selanjutnya ada mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko luar biasa. Berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan oleh auditor tentang kondisi khusus dan risiko luar biasa yang mungkin berdampak terhadap penerimaan perikatan audit dari calon klien dapat diketahui dengan cara: pertama, mengidentifikasi pemakaian laporan keuangan. Pemakai utama laporan audit yaitu BAPEPAM, Badan Pengatur atau Regulatory Body, bank dan lembaga keuangan lain, pemegang saham, dan pasar modal. Perusahaan publik yang sebagian pemiliknya berada di tangan masyarakat melalui mekanisme pasar modal berbeda tuntutan atas jasa audit dibandingkan dengan perusahaan yang bebas, karena BAPEPAM dan Badan Pengatur menetapkan persyaratan pelaporan lebih dibandingkan perusahaan-perusahaan biasa. Auditor harus mempertimbangkan tambahan persyaratan pelaporan yang dikenakan terhadap kliennya, karena tambahan persyaratan tersebut akan menuntut tambahan kompetensi yang harus dimiliki oleh auditor, menambah biaya audit, dan meningkatkan tanggung jawab legal auditor. Yang kedua, mendapatkan informasi tentang stabilitas keuangan dan legal calon klien di masa depan. Pertimbangan penerimaan perikatan audit oleh auditor. Yang pertama, auditor dapat mempertimbangkan untuk menolak perikatan audit dari klien yang diperkirakan akan menghadapi tuntutan pengadilan, dan auditor diperkirakan akan terlibat secara mendalam dengan perkara tersebut. Yang kedua, auditor mempertimbangkan untuk menolak perikatan audit
jika auditor mendapatkan informasi bahwa calon klien menghadapi kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan klien dapat mendorong manajemen melakukan salah saji material dalam pelaporan keuangan untuk menutupi masalah keuangan tersebut. Yang ketiga, mengevaluasi kemungkinan dapat atau tidaknya laporan keuangan calon klien diaudit. Informasi tentang dapat atau tidaknya laporan keuangan calon klien diaudit dapat diketahui dari yang pertama, ketersediaan catatan akuntansi penting seperti jurnal, buku besar, buku pembantu. Yang kedua, ketersediaan dokumen pendukung transaksi yang dicatat dalam catatan akuntansi. Yang ketiga, memadainya pengendalian internal yang ditetapkan dalam perusahaan calon klien. Yang keempat, pembatasan-pembatasan yang akan dikenakan oleh calon klien kepada auditor dalam proses audit yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, ada menentukan kompetensi auditor untuk melaksanakan audit. Yang pertama ada mengidentifikasi tim audit. Tim audit terdiri dari, pertama, seorang partner yang akan bertanggung jawab terhadap penyelesaian keseluruhan perikatan audit. Yang kedua, satu atau lebih manajer yang akan mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan program audit. Yang ketiga, staf asisten yang melaksanakan berbagai prosedur audit yang diperlukan dalam melaksanakan program audit. Yang kedua, ada mempertimbangkan kebutuhan konsultasi dan penggunaan spesialis. Auditor kemungkinan akan menghadapi masalah berikut ini yang mungkin memerlukan pekerjaan spesialis. Yang pertama, penilaian. Contohnya, karya seni, obat-obatan khusus. Yang kedua, penentuan karakteristik fisik yang berhubungan dengan kuantitas yang tersedia atau kondisi, seperti cadangan mineral atau tumpukan bahan baku di gudang. Yang ketiga, penentuan nilai yang diperoleh dengan menggunakan teknik atau metode khusus, contohnya beberapa perhitungan aktuarial. Yang keempat, penafsiran persyaratan teknis, peraturan atau persetujuan, contohnya pengaruh potensial suatu kontrak atau dokumen hukum lainnya. Selanjutnya adalah evaluasi terhadap independensi auditor. Yang pertama ada independensi. Dalam menjalankan tugasnya, auditor KAP harus selalu memperhatikan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional akuntan publik yang ditetapkan oleh IAI. Sikap mental independen dalam fakta atau independent in fact maupun dalam penampilan atau independent in appearance. Yang kedua ada integritas dan objektivitas. Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus mempertahankan integritas dan objektivitas, harus bebas dari benturan atau bebas dari konflik of interest, dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material atau tidak membiarkan material misstatement yang diketahuinya atau mengalihkan pertimbangannya kepada pihak lain. Lalu ada penentuan kemampuan auditor dalam menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama yang terdiri dari penentuan waktu perikatan. Idealnya, waktu perikatan audit sudah diterima oleh auditor 6 sampai dengan 9 bulan sebelum akhir tahun buku klien. Perikatan auditor mendekati akhir tahun buku klien dapat menyebabkan auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting seperti observasi terhadap perhitungan fisik sediaan, sehingga kemungkinan auditor tidak dapat memberikan pendapatan wajar tanpa pengecualian atas laporan auditan. Kemudian pertimbangan jadwal pekerjaan lapangan. Pertama, pekerjaan interim atau interim work yang merupakan pekerjaan lapangan yang dilaksanakan oleh auditor 3-4 bulan sebelum tanggal neraca. Yang kedua, pekerjaan akhir tahun atau year end work yang merupakan pekerjaan lapangan yang dilaksanakan oleh auditor beberapa minggu sebelum tanggal neraca sampai 3 bulan setelah tanggal neraca. Setelah itu, pemanfaatan personal klien, yaitu pertama, membuat working trial balance, yang kedua, rekonsiliasi controlling account dalam buku besar dengan subsidiary ledger yang bersangkutan. Yang ketiga, pembuatan daftar umur piutang. Yang keempat, pembuatan daftar posisi polis asuransi yang berlaku, piutang wesel, dan penambahan dan pengurangan aktiva tetap dalam tahun yang diaudit. Selanjutnya ada pembuatan surat perikatan.
Surat perikatan audit dibuat oleh auditor untuk kliennya yang berfungsi untuk mendokumentasikan dan menegaskan penerimaan auditor atas penunjukan oleh klien, tujuan dan lingkup audit, lingkup tanggung jawab yang dipikul oleh auditor bagi kliennya, kesepakatan tentang reproduksi laporan keuangan auditan, serta bentuk laporan yang akan diterbitkan oleh auditor. Isi pokok surat perikatan audit: yang pertama ada tujuan audit atas laporan keuangan, yang kedua tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan, yang ketiga lingkup audit termasuk penyebutan undang-undang, peraturan, pernyataan dari badan profesional yang harus dianut oleh auditor, yang keempat bentuk laporan atau bentuk komunikasi lain yang akan digunakan oleh auditor untuk menyampaikan hasil perikatan. Yang kelima, fakta bahwa audit memiliki keterbatasan bawaan bahwa kekeliruan dan kecurangan material tidak akan terdeteksi. Yang keenam, pengaturan reproduksi laporan keuangan auditan. Yang ketujuh, kesanggupan auditor untuk menyampaikan informasi tentang kelemahan signifikan dalam pengendalian intern yang ditemukan oleh auditor di dalam auditnya. Yang kedelapan, akses ke berbagai catatan, dokumentasi dan informasi lain yang diharuskan dalam kaitannya dengan audit. Yang kesembilan, dasar yang digunakan oleh auditor untuk menghitung fee audit dan pengaturan penagihnya. Selanjutnya, ada tahapan perencanaan audit. Apa saja sih tahapan perencanaan audit itu? Yang pertama, ada memahami bisnis dan industri klien. Yang kedua, melaksanakan prosedur analitik. Yang ketiga, mempertimbangkan tingkat materialitas awal. Yang keempat, mempertimbangkan risiko bawaan. Yang kelima, mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap saldo awal. Yang keenam, mengembangkan strategi audit awal dalam asersi signifikan. Yang ketujuh, memahami pengendalian intern klien. Yang pertama kita bahas adalah memahami bisnis dan industri klien sesuai dengan SA Seksi 318. Yang pertama, pengalaman sebelumnya tentang entitas dan industrinya. Dalam audit ulangan, auditor dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang kekhususan bisnis klien dengan cara mereview kertas kerja audit yang disimpan dalam arsip permanen. Dengan cara ini, auditor dapat mengingat kembali mengenai kebijakan-kebijakan klien, organisasi, dan pengendalian intern. Yang kedua, diskusi dengan orang dalam entitas. Komite audit, direktur, dan personel operasi adalah contoh narasumber yang dapat diharapkan oleh auditor untuk memperoleh informasi tersebut. Komite audit dapat memberikan informasi tentang kekuatan dan kelemahan pengendalian intern perusahaan atau bagian dari perusahaan klien, sistem pengolahan data elektronik yang baru saja diimplementasikan oleh klien, perubahan manajemen perusahaan, dan perubahan struktur organisasi perusahaan klien. Yang ketiga, diskusi dengan personel dari fungsi audit intern dan reviewer terhadap laporan auditor intern. Auditor intern merupakan sumber informasi untuk memahami kekuatan dan kelemahan pengendalian intern yang diterapkan dalam organisasi entitas dalam menjaga keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Review terhadap laporan auditor intern merupakan cara yang efektif untuk memahami pengendalian intern yang diberlakukan dalam organisasi entitas. Yang keempat, diskusi dengan auditor lain dan dengan penasihat hukum atau penasihat lain yang telah memberikan jasa kepada entitas atau dalam industri. Manajemen entitas membeli berbagai jasa untuk penyelesaian masalah-masalah hukum dan masalah lain seperti sistem informasi, manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen operasi. Auditor dapat berkomunikasi dengan auditor lain yang di tahun sebelumnya telah melakukan audit atas laporan keuangan entitas untuk memperoleh pemahaman untuk bisnis entitas. Auditor dapat berkomunikasi dengan penasihat hukum atau penasihat lain untuk memperoleh informasi tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan dalam bisnisnya. Yang kelima, diskusi dengan orang yang berpengetahuan di luar entitas. Yang keenam, publikasi yang berkaitan dengan industri. Pengetahuan mengenai industri yang menjadi tempat usaha klien adalah perlu bagi auditor agar ia dapat melaksanakan audit dengan baik. Pengetahuan mengenai industri yang menjadi tempat usaha klien dapat diperoleh dengan berbagai cara sebagai berikut. Yang pertama, meminta keterangan dari klien. Yang kedua, berlangganan majalah yang dikeluarkan oleh organisasi industri yang bersangkutan. Yang ketiga, aktif berpartisipasi dalam perkumpulan berbagai industri atau program-program latihan yang diselenggarakan oleh berbagai industri. Yang ketujuh,
perundangan, dan peraturan yang secara signifikan berdampak terhadap entitas. Peraturan ekspor, peraturan kredit, peraturan penanaman modal, dan peraturan perpajakan merupakan peraturan perundangan yang secara signifikan berdampak terhadap bisnis perusahaan. Oleh karena itu, dalam perencanaan auditnya, auditor perlu mempertimbangkan dampak berbagai peraturan perundangan yang dikeluarkan pemerintah yang berdampak terhadap bisnis klien. Yang ke-8, kunjungan ke tempat atau fasilitas pabrik entitas. Dari inspeksi ke pabrik dan kantor klien ini, auditor dapat memperoleh pengetahuan mengenai tata letak pabrik, proses produksi, produk-produk utama perusahaan, dan penjagaan fisik terhadap aktiva perusahaan. Pengetahuan mengenai fasilitas fisik untuk penerimaan penyimpanan dan pemakaian sediaan barang gudang akan bermanfaat nantinya bagi auditor dalam penilaian terhadap sediaan. Dalam melakukan perjalanan inspeksi ke kantor klien, auditor akan mengetahui pula lokasi berbagai catatan akuntansi, jumlah karyawan klien yang bekerja di kantor, serta pembagian kegiatan akuntansi. Yang ke-9, dokumen yang dihasilkan oleh entitas. Contoh berbagai dokumen yang dihasilkan oleh entitas sebagai sumber informasi untuk memahami bisnis entitas adalah A. Bahan yang dikirim kepada pemegang saham dan diserahkan kepada badan pengatur. B. Buku-buku promosi. C. Laporan keuangan dan laporan tahunan tahun sebelumnya. D. Anggaran. E. Laporan manajemen intern. F. Laporan keuangan interim. G. Panduan kebijakan manajemen. H. Panduan akuntansi dan sistem pengendalian intern. I. Daftar akun. J. Deskripsi jabatan. K. Rencana pemasaran dan penjualan. Selanjutnya ada melaksanakan prosedur analitik yang terdiri dari konsep dan tujuan prosedur analitik dan perencanaan audit. Konsep prosedur analitik meliputi perbandingan jumlah-jumlah yang tercatat atau rasio yang dihitung dari jumlah-jumlah yang tercatat dibandingkan dengan harapan yang dikembangkan oleh auditor. Sedangkan tujuan prosedur analitik dan perencanaan audit adalah: pertama, meningkatkan pemahaman auditor atas usaha klien dan transaksi atau peristiwa yang terjadi sejak tanggal audit terakhir. 2. Mengidentifikasi bidang yang kemungkinan mencerminkan risiko tertentu yang bersangkutan dengan audit. Lalu ada mempertimbangkan tingkat materialitas. Materialitas awal pada tingkat laporan perlu ditetapkan oleh auditor karena pendapat auditor atas kewajaran laporan keuangan diterapkan pada laporan keuangan sebagai keseluruhan. Materialitas awal pada tingkat saldo akun ditentukan oleh auditor pada tahap perencanaan audit karena untuk mencapai simpulan tentang kewajaran laporan keuangan sebagai keseluruhan, auditor perlu melakukan verifikasi saldo akun. Lalu ada mempertimbangkan resiko bawaan. Auditor merumuskan pendapatnya atas laporan keuangan secara keseluruhan berdasarkan bukti audit yang diperoleh melalui verifikasi asersi yang berkaitan dengan saldo akun secara individual atau golongan transaksi. Auditor berusaha untuk membatasi resiko audit pada tingkat saldo akun sedemikian rupa sehingga pada akhir audit, resiko audit dalam menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan akan berada pada tingkat yang rendah. Yang pertama, ada tahapan perencanaan audit yang merupakan penaksiran resiko bawaan. Yang kedua, pemahaman dan pengujian pengendalian intern merupakan kategori penaksiran resiko pengendalian. Yang ketiga, pelaksanaan pengujian substantif merupakan penetapan resiko deteksi. Yang keempat, penerbitan laporan audit yang merupakan penilaian resiko audit. Selanjutnya, ada mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap saldo awal. Auditor harus memperoleh bukti audit kompeten yang cukup untuk meyakini bahwa A. Saldo awal tidak mengandung salah saji yang mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan tahun berjalan. B. Saldo penutup tahun sebelumnya telah ditransfer dengan benar ke tahun yang berjalan atau telah dinyatakan kembali jika hal itu semestinya dilakukan. C. Kebijakan akuntansi yang semestinya telah diterapkan secara konsisten. Lalu, mengembangkan strategi audit awal terhadap asersi signifikan terdiri dari dua, yaitu pertama, primarily substantive approach. Pada strategi ini, auditor lebih mengutamakan pengujian substantif daripada pengujian pengendalian. Auditor relatif lebih sedikit melakukan prosedur untuk memperoleh pemahaman struktur pengendalian intern klien. Strategi ini lebih banyak dipakai dalam audit yang pertama kali daripada atas klien lama. Sedangkan yang kedua ada lower assessed level of control list approach.
Auditor lebih mengutamakan pengujian pengendalian daripada pengujian substantif pada strategi ini. Hal ini bukan berarti auditor sama sekali tidak melakukan pengujian substantif. Auditor tetap melakukan pengujian substantif meskipun tidak se-ekstensif pada primarily substantive approach. Auditor lebih banyak melakukan prosedur untuk memperoleh pemahaman mengenai struktur pengendalian intern klien. Strategi ini lebih banyak dipakai dalam audit atas klien lama daripada audit yang pertama kali atas klien baru. Selanjutnya ada memahami pengendalian internal klien. Yang pertama, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kopi akte pendirian dan anggaran rumah tangga yang diperoleh auditor dalam audit yang pertama disimpan dalam arsip permanen untuk kepentingan audit selanjutnya. Dalam audit berikutnya, auditor harus memperbarui informasi yang terdapat dalam akte pendirian dan anggaran rumah tangga tersebut dengan menambah kopi perubahan-perubahan terhadap dokumen-dokumen tersebut dalam arsip permanen. Yang kedua, perjanjian persekutuan. Perjanjian persekutuan merupakan dokumen yang berisi kontrak di antara para pemilik persekutuan mengenai peraturan-peraturan yang harus diikuti dalam menjalankan perusahaan. Yang ketiga, notulen rapat direksi dan pemegang saham. Dalam audit yang pertama kali, auditor perlu mereview notulen rapat yang dibuat tahun-tahun sebelumnya. Auditor dapat memperoleh kopi semua notulen rapat tersebut dari manajemen perusahaan untuk rapat direksi, dewan komisaris, pemegang saham, komisi-komisi yang dibentuk, baik rapat reguler atau rapat khusus. Yang keempat, kontrak. Dalam mereview suatu kontrak, biasanya auditor akan memperhatikan unsur-unsur berikut ini. Yang pertama, nama kontrak yang tepat. Dua, nama dan alamat pihak-pihak yang menandatangani kontrak. Yang ketiga, tanggal berlakunya kontrak secara efektif, jangka waktu kontrak, dan jika ada jadwal pelaksanaannya. Yang keempat, tipe kontrak. Yang kelima, pasal-pasal yang mengatur penyelesaian jika terjadi perselisihan. Yang keenam, pasal-pasal yang mengatur mengenai audit catatan akuntansi untuk menentukan jumlah yang terutang menurut kontrak. Yang ketujuh, dampak umum kontrak tersebut terhadap posisi keuangan dan hasil usaha klien. Yang kelima, peraturan-peraturan pemerintah yang secara langsung menyangkut klien. Auditor harus melakukan konsultasi dengan penasihat hukum klien dan jika perlu dengan penasihat hukum auditor. Jika auditor berpendapat bahwa masalah hukum mempunyai dampak terhadap pelaksanaan audit atau memerlukan pengungkapan dalam laporan keuangan auditan. Yang keenam, arsip korespondensi. Prosedur audit arsip koresponden klien biasanya dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pada waktu membaca notulen rapat, arsip kontrak, atau data lain yang memberikan petunjuk adanya korespondensi mengenai sesuatu yang dianggap penting oleh auditor, ia harus meminta klien untuk menyerahkan kopi surat-surat yang bersangkutan. Dua, pada umumnya auditor akan mereview arsip korespondensi klien dengan bank dan lembaga kredit yang lain, penasihat hukum, dan instansi pemerintah. Selanjutnya ada pengujian audit yang terdiri dari 3 kriteria pengujian. Yang pertama ada pengujian analitik atau analytical test pada awal proses audit, yaitu pengujian ini dilakukan oleh auditor dengan cara mempelajari perbandingan dan hubungan antara data yang satu dengan data yang lain. Yang kedua ada pengujian pengendalian atau test of control, dirancang untuk memverifikasi efektivitas pengendalian internal. Yang pertama, frekuensi pelaksanaan aktivitas pengendalian yang ditetapkan. Yang kedua, mutu pelaksanaan aktivitas pengendalian tersebut. Yang ketiga, karyawan yang melaksanakan aktivitas pengendalian tersebut. Yang ketiga, ada pengujian substantif atau substantive test, dirancang untuk menemukan kemungkinan kesalahan moneter yang secara langsung mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan. Tahapan audit atas laporan keuangan yang terakhir adalah pelaporan audit. Pada tahapan audit laporan keuangan terkait dengan pelaporan hasil audit di sini merupakan bagian akhir. Laporan audit sendiri merupakan media yang digunakan oleh pihak auditor dalam melakukan komunikasi dengan pihak eksternal di sekitarnya, di mana pada pelaporan audit harus memiliki kejelasan informasi yang disajikan, seperti misalnya jenis jasa yang diberikan oleh auditor, objek yang diaudit, lingkup audit yang dilaksanakan,
tujuan audit dan rekomendasi yang diberikan untuk memperbaiki kekurangan yang ada, rencana yang akan digunakan untuk tahapan selanjutnya, dan lain sebagainya. Sehingga dengan melakukan pelaporan terkait audit yang dilakukan, maka secara otomatis akan mampu berdampak positif pada proses penyusunan laporan keuangan. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada tutur kata atau tulisan yang salah dan kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.